Jumpa lagi pemirsa. Nah, topik kali ini saya ingin membahas sedikit tentang video yang sebelumnya saya upload ya. Ada kemajuan signifikan bahwasanya ibu saya tuh sudah mulai mengingat cara berwudu ya. Cara berwudu. Jadi menurut Islam itu kan wudu itu tertib ya. Jadi maksudnya urutannya itu ada urutannya gitu ya. Jadi tidak acak gitu prinsipnya. Jadi mulai dari basuh tangan, kemudian berlanjut sampai ke siku, kemudian wajah gitu kan, rambut sampai terakhir ditutup dengan basuh kaki kan. Jadi itu tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak ada daya ingat ya, betul? Karena tertib berurut, jadi jelas harus diingat. Nah, ini semenjak saya merawat ibu saya itu baru pertama kali saya melihat komplit ya wudhunya itu. Sebelumnya saya pernah melihat juga, cuman dia waktu itu hanya basuh tangan saja. Basuh tangan tidak sampai ke kaki, apalagi muka juga tidak waktu itu. Tapi tadi itu lengkap, muka juga dia basuh ya. Dan ada hitungannya gitu. Kelihatan dia menghitung ya, walaupun ada yang salah tapi kelihatan dia menghitung. Itu ya tertibnya itu karena masing-masing dibasuh 3 kali. Nah, ini juga akan saya ulas berhubungan dengan video yang sebelumnya tentang soal mama saya mencuci ya kan. Mencuci jadi walaupun mentok tapi dia kelihatan ada kemajuan dari sebelumnya. Jadi sama dengan wudhu juga ada kemajuan dengan sebelumnya. Jadi ini kelihatannya menurut saya ini ada proses di otak ya yang berusaha untuk menggali ingatan di sel otak yang lama. Karena wudhu itu juga jelas saya tidak pernah mengajari ya kan. Mencuci juga tidak pernah mengajari. Paling top yang dia lihat saya itu adalah menyapu. Tapi saya tidak pernah menyapu sampai ke pagar. Tidak pernah sama sekali. Paling top halaman depan. Tidak pernah sampai pagar. Nah, dia tadi menyapu sampai pagar. Jadi itu saya ingat dia kalau menyapu dulu itu memang sampai ke situ. Nah, berarti ada suatu proses koneksi ke otak ya. Nah, yang saya ingin ulas bahwasanya menurut saya salah satu ya penunjang kenapa sampai seperti itu adalah suasana hati ya, suasana hati. Jadi saya merasakan kalau suasana hati dari ibu saya ini tidak ada depresi. Ada sih sedikit ya, tapi sedikit tipis lah, boleh kata tipis ya. Sebagian besar yang ya, itu satu. Kedua, mudah-mudahan ini benar ya, adalah ini. Ya, Anda lihat ini kebetulan sudah habis di ibu saya, ini adalah goreng pisang. Goreng pisang sih pisangnya biasa ya. Tidak ada yang istimewa ya. Yang lain justru tepungnya dan minyak gorengnya. Ini tepung dan minyak gorengnya saya pakai tepung jagung. Minyak gorengnya juga minyak jagung. Saya juga pernah ulas ya sebelum. Kenapa saya menitik beratkan soal jagung ya kan? Ada videonya juga. Saya dapatkan dengan suatu link. Itu berdasarkan bahan utama dari obat yang dikonsumsi oleh para penderita Alzheimer. Itu saya dapat itu kimianya apa,
Anda bisa cek nanti di link atau di setelah video ini saya perlihatkan video yang mana bahwa saya pernah berdiskusi dengan Mas Anton ya masalah ini dia. Nah, jadi itu linknya itu dari luar negeri. Kalau nggak salah itu dari .uk ya, berarti dari United Kingdom ya, berarti dari Inggris. Nah itu dia linknya itu di situ saya dapat bahwa itu salah satu dari bahan utamanya adalah jagung. Nah jagungnya jagung apa kan? Harus apa? Karena saya tidak dapat ini saya pilih aja jagung yang termurni prinsipnya. Jadi jagung yang kalau bisa yang dari pabriknya itu paling apa ya? Paling murni lah boleh kata ya. Kan seperti bensin kan ada bensin biasa, ada bensin murni kan semacam itu ya. Itu jadi tujuannya adalah supaya kita bisa menggantikan obat yang dikonsumsi oleh para penderita Alzheimer. Karena obat penderita Alzheimer ini adalah obat keras. Jadi salah satu efek sampingnya adalah halusinasi. Dan ada beberapa yang lain ya yang saya coba digantikan dengan tepung jagung tadi. Plus lagi ya. Plus bahan-bahan yang lainnya itu kita cover dengan ini susu. Ya. Ini saya pakai susu lansia ya. Susu lansia Anda bisa pilih sesuai minat bukan minat ya. Ya kemampuan budget maupun kualitas dari susu itu sendiri ya, susu lansia, pokoknya susu lansia lah itu ya. Saya juga kan tidak etis untuk menyebut mereknya apa gitu ya, tapi yang penting bahwa susu ini itu mungkin saya ambil ini aja. Susu yang saya ambil adalah yang di formulanya itu berasal dari perusahaan terkemuka di Jerman ya. Nah itu Anda cari sendirilah susu apa kira-kira ya. Gampang kok di Indonesia ini susu itu termasuk susu laris lah ya untuk lansia. Dan banyak orang tahu ya, karena saya tidak etis kan menyebutkan mereknya kan nanti banyak yang protes. Kemudian, bagaimana cara menghidangkannya? Di salah satu video sebelumnya kan saya ada ulasan. Kalau sebelum tidur itu jangan banyak minum, memang betul. Jadi sebaiknya kenapa tidak banyak minum? Karena kan kita dalam keadaan istirahat. Jadi kita usahakan supaya metabolismenya juga nyantai gitu kan. Jadi saya ambil di sini seteguk 2 teguk. Nah, itu saya ganti dengan susu ini. Jadi susu ini satu ini aja. 1 gelas kecil ini. Ini saya ambil porsinya 1 sendok itu aja, 1 sendok ya kan. Nah, saya hidangkan ini sebelum tidur dan setelah tidur ya kan. Dan jangan salah itu bahwa kalau dia kelebihan berat badan pemirsa, sebaiknya ini dikasihkan susu dingin ya. Tapi kalau berat badannya normal, kita kasih hangat. Itu Anda bisa cek di internet apa bedanya susu jika dihidangkan dengan air dingin dan air hangat ya. Banyak kok yang mengulas itu ya. Salah satunya kalau air hangat itu akan membantu tidur ya kan. Nah, kalau air dingin dia akan menurunkan membantu pencernaan untuk menurunkan berat badan karena kalorinya itu ya ada teorinya lah di situ ya. Tapi saya ambil di sini karena ibu saya berat badannya sekarang sudah mulai mendekati normal, jadi saya ambil susu hangat. Ini saya hidangkan sebelum tidur. Nah, ini kan udah mulai menguap gitu kan. Jadi ini Anda lihat ini nih sudah jam 3 dini hari ya. Jadi dia aktif itu kira-kira dari sore
ya, dari sore. Tapi pagi sampai sore tidur. Saya tidak ambil harus malam gitu tidurnya ya. Jadi yang penting tuh 8 jam. Jadi normalnya untuk orang tua itu adalah 7 sampai 8 jam. Jadi saya ambil, jadi untuk dia tidur saya kejar sampai dia dapat 8 jam. Nah, selebihnya jangan tidur walaupun dia udah senang tidur. Kita usahakan dia untuk beraktivitas ya kan. Salah satunya Anda lihatlah di video itu saya bawa dia jalan-jalan keliling rumah sampai dia mencuci, kemudian wudhu. Tadi juga dia sudah mulai mau ngoprek-ngoprek setrikaan. Kemudian pokoknya prinsipnya pekerjaan rutin ibu rumah tangga yang dulu biasa dia lakukan. Nah, untuk jika kita melihat dia ada koneksi dengan memori lamanya, itu menurut saya itu harus hati-hati ya. Karena itu adalah untuk penderita Alzheimer, itu adalah boleh kata mukjizat itu. Jadi kita harus hati-hati di situ. Ya, Anda baik pengasuhnya ataupun yang menjaganya gitu ya, itu sangat hati-hati di situ ya, saya sarankan ya. Itu waktu itu saya juga diskusi sama saudara-saudara. Nah, saudara-saudara ada yang bilang begini, wah coba begini begitu, coba ingetin. Ingetin mencuci tuh begini, nyapu tuh begini. Nah, itu justru saya pikir lagi. Nah, menurut saya jangan ya. Tapi itu menurut saya ya pemirsa. Karena gini, kalau soal nyapu, nyuci itu di otaknya itu lebih ahli dari kita gitu, karena dia ibu rumah tangga gitu ya. Jadi menurut saya yang kita harus lakukan itu adalah membantu proses di otaknya ini untuk mengkonek ke memori itu gitu. Jangan memori itu kita ajari gitu ya. Orang pakar kita ajari, begitu kan prinsipnya kan. Jadi pakar yang lupa ini, misalnya dia lupa nyimpan bukunya di mana, nah kita cari bukunya itu gitu. Bukan isi bukunya, tapi gimana kita mencari, membantu dia untuk mendapatkan bukunya gitu kan. Jadi di otak juga begitu. Jadi ini si tepung jagung itu ya, di sini kita bantu gitu supaya dia bisa mengkonek di otaknya, termasuk dengan susunya ini. Jadi bukan dengan cara dia mengajari harus nyapu itu bagaimana, mencuci itu bukan. Misalnya bukan begitu. Jadi membantu si sel di otaknya ini untuk mendapatkan atau bisa mengkonek ke memori itu gitu. Itu jauh lebih penting daripada cara mencucinya sendiri, cara menyapunya sendiri, kan tidak penting itu. Justru yang lebih penting bagaimana supaya si sel otaknya itu bisa mencapai ke memori yang ada di situ gitu. Itu baru saran saya ya. Nah, itu terserah bagaimana pemirsa memandangnya ya. Tapi kalau saya begitu, jadi saya biarin aja dia melakukan ini itu gitu kan. Saya yang penting saya jaga. Karena dia kan fisiknya tua, jangan sampai jatuh misalnya kan, jangan sampai terpleset misalnya kan, atau dia misalnya kan kadang dia ini kebetulan belum berani dia menyalakan kompor. Tapi kalau menghidup memutar keran itu dia selalu ya, dan itu masih lupa gitu ya. Jadi itu paling saya jaga di situ. Jadi saya matikan lagi gitu ya. Tapi untuk air ledeng itu untuk waktu mencuci Anda bisa lihat dia menutup kembali kan. Tapi ada beberapa titik seperti waktu wudhu juga kan dia menutup kembali kan. Nah, tapi ada beberapa momen yang dia lupa gitu kan. Saya pikir itu wajar ya. Saya aja tidak mengharap terlalu cepat ya gitu kan. Saya khawatir juga cepat, nantinya cepat juga lupanya lagi kan. Jadi justru pelan-pelan itu, tapi slow but sure gitu ya orang bilang gitu kan.
Nah, seperti itu gitu kan, tidak terlalu tergesa-gesa. Yang penting ada kemajuan sedikit kita syukurin ya kan. Kita catat apa aja yang kita lakukan gitu kan. Nah, untuk dia seperti yang di sini, jadi dia mulai menghabiskan susu lansianya, itu penting. Jadi menurut saya ya, karena di dalam susu ini kan udah diselidiki oleh para ahli-ahli untuk lansia ini apa saja di dalamnya itu yang penting. Salah satunya kan ada omega 3 itu. Di omega 3 itu membantu untuk proses pembentukan sel otak gitu. Jadi ada regenerasi di situ, ada istilahnya neurogenesis lah gitu ya. Orang barat bilang gitu kan. Jadi prinsipnya itu perkembangan otak baru gitu kan. Nah, kita ya itu di susunya. Nah, sedangkan untuk di tepung jagung ini adalah saya lebih mengandalkannya untuk menggantikan obat Alzheimer. Jadi di sini dia berfungsinya itu sebagai konektor. Jadi bukan untuk menggenerasikan sel otak baru. Sel otak barunya di sini, konektornya di sini gitu. Jadi Anda bisa cek, bisa lihat di internet kenapa obat Alzheimer itu seperti apa sih fungsinya dan apa gitu. Bahannya itu utamanya itu di situ. Nah, itu kita gantikan. Menurut saya dengan dua ini itu bisa digantikan ya. Nah, jadi itu juga harus diuji lagi ya. Saya juga bukan ahlinya di situ kan, cuman saya berdasarkan percobaan berulang-ulang, saya cek, saya analisa, cek analisa begitu ya. Sampai saya dapat kesimpulan itu. Itu juga masih belum tentu benar ya kan? Belum tentu benar, tapi minimal dengan apa yang terjadi beberapa hari ini ya, ada lihat perkembangan baru. Nah, saya mulai pegang sedikit lah teori itu ya. Nah, saya juga akan harus uji lagi ke depannya apakah teori ini betul menunjang ke situ, dan juga saya pernah diulas begitu. Walaupun apapun teorinya itu harus ada basicnya, jadi harus ditunjang lagi gitu kan. Ya misalkan saya pernah bilang misalnya polisi gitu kan, ada diulas video lalu, polisi mencari pencuri. Nah, itu harus ada bukti. Nah, bukti ini juga harus ada dua jenis. Nah, tidak bisa satu, dan dua ini saling menguatkan. Nah, itu ya seperti itu ya. Jadi teori saya juga harus saya kuatkan minimal kan dua teori penunjang gitu ya kan. Tidak bisa satu. Kalau dua menunjang teori kemudian saya laksanakan, saya lihat hasilnya dengan apa yang ibu saya lakukan ya, kemajuan ibu saya, jika itu betul berarti itu positif. Nah, itu juga dicatat berdasarkan video ini. Saya tidak banyak mencatat, saya justru memperhatikan videonya. Jadi video kan lebih detail daripada mencatat. Seperti ibu saya meneguk susu gitu kan, sulit kalau saya catatkan bagaimana tidak tadi mencatat. Tapi kalau lihat kan, jadi apa yang tergambarkan itu misalnya gambar itu menerangkan banyak hal, apalagi video gitu kan, karena dengan gerak. Kalau gambar kan dua dimensi. Nah, video juga dua dimensi tapi dia bergerak gitu. Jadi gerak kiri kanan atas bawahnya ada di situ kan, terekam kan. Nah, di situ saya bisa cek, jadi bisa bandingkan dengan apa yang sebelumnya, dan untuk kemudian ke depannya kita harus seperti apa. Oke, kira-kira gitu dulu pemirsa. Ulasan kali ini. Mudah-mudahan saja ada perkembangan positif ya. Kita juga jangan terlalu banyak berharap ya pemirsa ya, terutama ya kita juga jaga mental kita sendiri juga ya. Apapun yang kita dapat kita syukuri gitu ya. Bagaimanapun ini kan hanya kekuasaan Tuhan saja ya menurut saya ya, karena bagaimanapun di dunia ini kan orang belum dapat solusinya untuk menyembuhkan Alzheimer ini ya. Jadi kita banyak berserahlah untuk hasilnya ya.
Tapi untuk ikhtiarnya kita wajib ya, tapi untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekian dulu pemirsa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.